Halo guys, aku Wina. Ini video pertama aku di YouTube. Mana pada video pertama ini aku mau bahas salah satu program dari Kampus Merdeka yang masih banyak orang bingung mengenai perbedaan dari program ini gitu. Satu program tapi orang bingung gitu. Ini programnya perbedaannya apa gitu. Oke, yaitu siapa ada yang bisa tebak? Tebak. Oke, yaitu MSIB. Masih banyak yang bingung, MSIB itu kan satu program, tapi kok ada dua gitu. Perbedaannya apa antara magang mereka sama studi independen? Oke, mari kita bahas. Namun, sebelum kita lanjut, kita perlu bahas dulu apa sih Kampus Merdeka itu, barangkali ada yang belum tahu nih. Jadi, Kampus Merdeka itu merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Kemdikbud untuk mendorong mahasiswa agar mereka itu bisa menguasai berbagai bidang keilmuan gitu setelah nanti mereka keluar dari kuliahnya kayak gitu. Dan Kampus Merdeka ini memiliki banyak sekali programnya. Kayak contohnya ada MSIB, terus ada Pertukaran Mahasiswa Merdeka, ada Kampus Mengajar, ada wirausahanya. Pokoknya masih banyak banget programnya dan kalian bisa cek apa aja sih programnya tentang updatean-updateannya di link ini. Oke, kita balik ke topik, yaitu salah satunya dari Kampus Merdeka ini ada salah satu program yang namanya MSIB. MSIB ini satu program, namun mereka itu ada dua cabang, yaitu Magang Merdeka dan juga Studi Independen. Nah, Studi Independen sama Magang Merdeka ini sering banget dipertanyakan, apa sih perbedaannya dari kedua program ini? Nah, sebelum kita bahas mengenai perbedaannya, kita perlu ketahui nih bahwa MSIB ini merupakan salah satu program Kampus Merdeka yang dirancang untuk memastikan mahasiswanya itu mendapatkan keterampilan dan juga kompetensi yang utama, terbaik, dan terkini untuk menghadapi dunia di masa depan. Jadi dapat digarisbawahi nih, MSIB ini tujuannya untuk bisa mendapatkan keterampilan dan juga kompetensi utama. Jadi tujuannya magang merdeka sama studi independen sebenarnya sama-sama aja untuk mendapatkan kedua hal tersebut. Namun mungkin cara untuk mendapatkan kompetensi dan keterampilan itu ada berbeda jalan gitu. Perbedaan yang pertama kita dari segi definisi dulu gitu. Kalau misal magang mereka itu ibaratnya kayak magang aja gitu. Mereka tuh bekerja, yaitu mereka menjadi seorang profesional di dalam sebuah perusahaan. Ya intinya kayak magang aja gimana gitu, magang. Nah, itu untuk magang mereka. Kalau untuk studi independen yaitu mereka belajar. Untuk mendapatkan kompetensi itu mereka dengan belajar. Ibaratnya belajar ini kayak mereka bootcamp atau kayak mereka itu kursus online gitu. Mereka mengikuti kelas. Kalau misal magang mereka itu bekerja. Kalau misal studi independen itu mereka mengikuti kelas-kelas yang disediakan oleh mitra. Yang kedua itu secara sistemnya. Nah, kalau misal magang merdeka itu mereka diberi proyek-proyek lalu kemudian dikerjakan oleh si pemegang tersebut. Kalau misal studi independen, mereka itu mengikuti kelas-kelas, kemudian nanti mentor akan memberikan studi kasus, lalu kita mengerjakan studi kasus tersebut. Jadi kalau misal magang mereka itu mengerjakan proyek dan yang diberikan perusahaan, kalau misal studi independen kita mengerjakan studi kasus yang diberikan oleh kelas si mentor tersebut. Perbedaan yang ketiga yaitu dari pelaksanaannya. Kalau magang merdeka itu mereka diberikan kesempatan apakah mereka mau offline, mau online, atau mau hybrid gitu, tergantung dari perusahaannya. Apakah mereka kan suka ada tuh kan perusahaan yang mereka WFH atau WFO, itu tergantung dari perusahaannya. Kalau misal studi independen sepenuhnya itu mereka pelaksanaannya itu secara online atau secara daring. Perbedaan yang keempat, kalau magang merdeka itu tentunya dikasih uang saku. Semuanya pasti dikasih uang saku. Perusahaan manapun yang menjadi mitra pasti akan memberikan uang saku dari kampus mereka. Nah, uang sakunya ini ibaratnya kayak gajinya kamu gitu selama kamu kerja di sana, selama kamu menjadi pemagang di sana. Sedangkan studi independen, mereka tidak semuanya mendapatkan uang saku. Hanya beberapa mitra saja yang memberikan uang saku gitu. Nah, perbedaan di uang sakunya sendiri tentunya berbeda gitu. Kalau misal magang mereka, dia tuh ibaratnya kayak gaji aja gitu, secara gaji selama kerja di sana. Kalau misal studi independen karena online, jadi uang sakunya itu hanya sekedar untuk biaya internet saja. Namun meskipun begitu, nggak perlu khawatir karena dua program ini memiliki benefit yang tentu saja sangat
lumayan banget gitu. Apalagi nanti setelah kita keluar dari kuliah. Kalau misalnya magang mereka itu nantinya mereka dapat sertifikat berupa pengalaman selama bekerja di sana gitu. Kalau misalnya studi independen, nantinya setelah selesai mengerjakan SI ini, nanti kalian akan mendapatkan sertifikasi. Ibaratnya kalau misalnya kita mengikuti kelas digital marketing, maka kita akan mendapatkan sertifikasi sebagai digital marketer gitu. Kayak gitu guys. Jadi sebenarnya ini dua-duanya tuh manfaat banget setelah kita nanti lulus kuliah buat lamar kerja atau buat apply beasiswa, bisa banget. Lalu apa sih yang perlu kita siapin untuk kedua program tersebut? Nah, sebenarnya untuk persiapannya itu, persiapan berkas-berkasnya itu sama aja, dua-duanya sama aja karena dua-duanya itu merupakan satu program yang sama gitu, meskipun ya arah dan pelaksananya itu berbeda, sistemnya itu berbeda. Oke, mari kita bahas apa aja yang perlu kita siapin untuk magang merdeka dan juga studi independen bersertifikat. Untuk dokumen-dokumen atau persyaratan kita unggah, aku bedain menjadi dua, yaitu ada dokumen yang wajib kita upload dan juga ada dokumen yang opsional kita upload. Nah, kalau misalnya yang wajib kita upload, yang pertama ada CV, terus kemudian ada transkrip nilai, ada SPTJM, ada surat rekomendasi, KTP. Untuk surat rekomendasi, kalian bisa dapetin dari kampus atau bisa download contohnya di laman kampus merdekanya sendiri gitu, di laman MSIB-nya sendiri. Dan untuk SPTJM juga itu ada yang disediakan oleh kampus dan juga ada yang dari mitranya atau dari perusahaannya. Kalian bisa tanyain ke kampus kalian sendiri. Yang kedua itu ada dokumen opsional yang artinya itu kalian bebas, kalian mau upload atau mau enggak gitu. Nah, tapi bagusnya ya semakin lengkap dokumen-dokumen yang kita upload, semakin banyak juga kesempatan yang akan kita dapetin gitu. Dokumen opsional yang bisa kita upload, yang pertama itu ada sertifikat-sertifikat seperti sertifikat organisasi atau sertifikat pengalaman dia kerja atau sertifikat dia pernah mengikuti kelas, pernah mengikuti kursus gitu, atau sertifikat prestasi. Selain itu juga ada dokumen pendukung. Nah, kalau dokumen pendukung kalian bisa isi kayak misal contohnya portofolio, kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas. Kalian kalau misal mau ada yang ditanyain, bisa klik kolom komentar atau bisa ke DM Instagram aku. Sekian dan bye-bye.